Penjual susu dihina dan diusir dokter cantik. Tapi malam itu ia telah menyelamatkan ibunya. Pernahkah kamu melihat seseorang diremehkan hanya karena pakaiannya lusuh, pekerjaannya sederhana, atau hidupnya tampak biasa saja? Di sebuah kota kecil, ada seorang penjual susu bernama Arka. Setiap subuh ia bangun lebih dulu dari matahari, menyiapkan botol-botol susu, lalu mengayuh sepeda tuanya demi merawat ibunya yang sakit. Tapi suatu hari, langkahnya berhenti di depan sebuah klinik mewah. Di sana, ia tidak disambut sebagai manusia yang sedang mencari rezeki, tetapi dihina, seolah keberadaannya membuat tempat itu terlihat rendah. Kita sering melihat hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang dinilai dari baju, pekerjaan, kendaraan, dan tempat tinggalnya. Padahal tidak semua yang tampak miskin itu hina. Tidak semua yang tampak sukses itu punya hati yang baik. Kisah ini akan membawa kita melihat bagaimana suatu penghinaan bisa berubah menjadi penyesalan besar. Bagaimana seseorang yang dianggap tidak berharga justru menjadi penyelamat, dan bagaimana kebaikan sederhana bisa mengubah hati manusia yang keras. Malam ini, Pagar Cerita akan membawakan kisah tentang Arka, seorang penjual susu sederhana yang memilih tetap baik meski disakiti. Kisah ini bukan hanya tentang kemiskinan dan kesombongan, tetapi tentang harga diri, ketulusan, penyesalan, dan perubahan hidup. Tonton sampai akhir karena ending kisah ini akan membuktikan bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar kalah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Pagar Cerita agar lebih banyak orang bisa menemukan kisah-kisah yang menyentuh hati dan membawa pelajaran baik untuk hidup mereka. Langit dusun Wanasari masih gelap ketika suara ayam mulai terdengar dari kejauhan. Udara dingin masuk melalui celah dinding kayu rumah kecil milik Arka. Embun menempel di daun pisang belakang rumah. Di dapur sempit itu, lampu kuning redup sudah menyala sejak subuh. Arka berdiri di depan panci besar berisi susu segar. Tangannya bergerak cepat menuangkan susu ke dalam botol-botol kaca bekas yang sudah dicuci bersih sejak semalam. Pemuda 26 tahun itu memakai kaos biru lusuh dan celana hitam sederhana. Warnanya sudah pudar karena terlalu sering dipakai. Dari ruang tengah terdengar suara batuk pelan. Arka langsung menoleh. Ia menghentikan pekerjaannya dan segera menghampiri ranjang kayu tua tempat ibunya terbaring. "Kamu jangan terlalu capek, nak," ucap Ibu Lastri dengan suara lemah. Arka tersenyum kecil sambil membetulkan selimut ibunya. "Kalau Arka nggak kerja, nanti ibu makan apa?" Bu Lastri terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu anak satu-satunya itu memikul beban terlalu besar. Namun Arka tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan susu lalu berkeliling kota dengan sepeda tua. Setelah semua botol selesai dimasukkan ke dalam kotak kayu, Arka mengangkatnya ke belakang sepeda. Sepeda itu sudah berkarat di beberapa bagian. Rantainya sering berbunyi keras setiap kali dikayu. Namun bagi Arka, sepeda tua itu adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Pagi mulai terang ketika Arka keluar dari gang kecil dusunnya. Ia mengayuh perlahan sambil menawarkan susu dari rumah ke rumah. "Pak Harun, susu segarnya." Seorang bapak tua keluar dari warung kecil sambil tersenyum. "Masih semangat saja kamu, Kak?" "Harus semangat, Pak." Arka menyerahkan satu botol susu sambil tersenyum sopan. Meski hidupnya sulit, ia selalu ramah kepada siapapun. Namun, tidak semua orang memperlakukannya dengan baik. Saat memasuki jalan flamboyan, beberapa pemuda yang duduk di pinggir jalan mulai tertawa melihatnya. Tukang susu datang. Hati-hati, susunya basi kayak bajunya." Tawa mereka pecah.
Arka hanya menunduk pelan sambil terus mengayuh sepeda. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu. Kadang orang menolak membeli hanya karena melihat pakaiannya yang lusuh. Kadang ada yang pura-pura menutup hidung saat ia lewat. Namun Arka tidak pernah membalas. Baginya, pekerjaan halal tidak pernah memalukan. Matahari mulai naik ketika Arka tiba di pusat kota Lembayung. Di sana berdiri klinik Seruni Medika, sebuah klinik besar berwarna putih dengan halaman luas dan mobil-mobil mahal yang terparkir rapi. Arka berhenti di depan gerbang. Ia memandangi botol-botol susu di kotaknya sambil menarik nafas panjang. Beberapa kali ia ingin menawarkan susu ke klinik itu. Menurutnya, susu segar baik untuk pasien dan pegawai. Meski ragu, ia tetap mencoba, karena bagi orang miskin sepertinya, menyerah berarti kalah sebelum bertarung. Arka menuntun sepeda tuanya mendekati pintu kaca klinik. Langkahnya pelan. Di dalam, pasien duduk mengantri. Perawat hilir mudik membawa berkas. Arka berdiri di dekat meja resepsionis sambil memegang 2 botol susu. "Mbak, saya mau menawarkan susu segar. Mungkin bisa untuk pasien atau pegawai di sini." Resepsionis memandang Arka dari atas sampai bawah. Belum sempat ia menjawab, suara langkah sepatu terdengar dari lorong di dalam klinik. Semua orang langsung menoleh. Seorang wanita muda keluar dengan jas dokter putih yang rapi. Rambut panjangnya diikat ke belakang. Wajahnya cantik tetapi tatapannya dingin. Dia adalah Dr. Safira Maheswari, dokter muda terkenal yang menjadi kebanggaan klinik itu. Langkah Safira berhenti saat melihat Arka. "Kamu lagi?" Arka tersenyum canggung. "Saya cuma mau menawarkan susu sehat, dokter." Safira langsung memotong ucapannya. "Kamu pikir ini pasar?" Beberapa pasien mulai memperhatikan. Arka menunduk pelan. "Maaf dok, saya cuma cari rezeki." "Cari rezeki jangan mengganggu tempat orang bekerja." Arka menggenggam botol susu di tangannya. "Susu saya bersih dok, kalau dokter mau coba." "Saya tidak minat." Jawaban itu cepat dan menusuk. Safira melangkah mendekat. Tatapannya jatuh pada pakaian Arka yang lusuh. "Kamu tahu, pasien di sini orang-orang penting. Kalau mereka melihat orang seperti kamu masuk, klinik ini bisa kelihatan kumuh." Wajah Arka memerah menahan malu. Orang-orang mulai berbisik pelan. Ada yang kasihan tetapi ada juga yang ikut memandang rendah. Safira menunjuk pintu keluar. "Keluar sekarang." "Saya cuma mau menawarkan sebentar saja dokter." "Pak Darmin," suara Safira menggema. Seorang satpam segera datang dengan wajah tidak enak hati. "Tolong keluarkan dia, jangan biarkan penjual seperti ini masuk lagi ya." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras bagi Arka. Ia bukan pencuri, ia bukan pengganggu, ia hanya menjual susu yang ingin mencari nafkah. Pak Darmin mendekat pelan. "Maaf ya mas." Arka menunggu kecil. "Nggak apa-apa pak." Dengan langkah pelan ia keluar membawa kembali botol-botol susunya. Tatapan orang-orang mengikuti sampai pintu kaca tertutup. Panas matahari menyambutnya di luar klinik. Arka duduk di atas sepeda tuanya. Untuk pertama kalinya hari itu matanya berkaca-kaca. Bukan karena lelah bekerja, tetapi karena harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Namun ia tetap mengayuh sepeda perlahan. Ibu bilang, orang baik nggak boleh membalas keburukan dengan marah. Arka meninggalkan klinik itu tanpa dendam. Sementara di dalam, Dokter Safira berdiri dengan wajah dingin. Ia tidak tahu bahwa pemuda miskin yang baru saja ia hina akan menjadi orang yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Langit kota Lembayung berubah gelap jauh lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung tebal di atas gedung-gedung kecil dan deretan toko di sepanjang jalan flamboyan. Angin dingin mulai bertiup kencang. Para pedagang kaki lima buru-buru menutup lapak mereka sebelum hujan benar-benar turun. Arka masih mengayuh sepeda tuanya di pinggir jalan. Kotak susu di belakang sepedanya hampir kosong. Namun, hasil jualannya hari itu
tetap tidak banyak. Ia menghitung uang di saku celananya dengan hati pelan-pelan tenggelam. Uang itu belum cukup untuk membeli semua obat Ibu Lastri. Ucapan Dokter Safira sejak pagi terus terngiang di kepalanya. Kalau ada orang seperti kamu masuk, klinik ini bisa kelihatan kumuh. Kalimat itu terus berputar seperti suara yang tidak mau pergi. Arka mencoba menelannya diam-diam. Ia sudah biasa dihina, ia sudah biasa dianggap rendah. Namun, kali ini rasanya lebih sakit, karena hinaan itu terjadi di depan banyak orang. Ia menarik nafas panjang sambil terus mengayu. Gak apa-apa, gumamnya pelan. Yang penting, ibu bisa makan malam ini. Tak lama kemudian, petir menggelegar keras. Kilat membelah langit, hujan turun deras tanpa memberi tanda. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Suara pintu toko ditutup terdengar berturut-turut. Jalan yang tadi ramai perlahan menjadi lengang. Arka segera menepikan sepedanya di bawah pohon besar dekat trotoar. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan. Bajunya menempel di tubuh, angin dingin menusuk sampai ke tulang. Hujannya besar sekali, ucapnya lirih. Ia memandangi kotak susunya. Beberapa botol masih tersisa. Arka berpikir untuk menunggu hujan reda sebentar lalu pulang lebih cepat. Bu Lastri pasti sudah menunggunya di rumah. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Awalnya Arka mengira benda itu hanya karung basah yang terseret hujan. Namun ketika kilat menyambar, ia melihat jelas sosok seorang wanita terbaring lemah di dekat trotoar. Jantung Arka langsung berdegup kencang. Ibu? Ia berlari menerobos hujan deras. Air menciprat dari genangan jalan tetapi ia tidak peduli. Di hadapannya seorang wanita paruh baya tampak tak sadarkan diri. Pakaiannya rapi dan mahal. Rambutnya basah. Wajahnya pucat, tas kulitnya terjatuh ke genangan air. Arka berjongkok dan memegang tangan wanita itu. Bu, bangun bu. Tidak ada jawaban. Tubuh wanita itu dingin. Nafasnya masih ada tetapi sangat lemah. Beberapa kendaraan melintas tanpa berhenti. Ada orang yang melihat sebentar dari kejauhan lalu kembali berlari mencari tempat teduh. Arka menoleh ke kanan dan ke kiri. Tolong, ada orang pingsan. Suaranya hampir hilang ditelan derasnya hujan. Tidak ada yang datang. Kota ini terlalu sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sebuah kebiasaan manusia yang menyedihkan. Tapi tampaknya sudah jadi tradisi. Arka melepas jaket tipisnya. Ia menutup tubuh wanita itu dengan hati-hati. Setelah ia mencoba mengangkatnya ke boncengan sepeda, tubuh Arka tidak besar. Tangannya gemetar menahan beban. Sepeda tuanya ikut bergoyang. Ayo bu, sedikit lagi. Ia hampir jatuh namun ia kembali menahan tubuh wanita itu sekuat tenaga. Baginya, nyawa seseorang jauh lebih penting daripada semua susu yang belum terjual. Perjalanan menuju rumah terasa sangat panjang. Hujan mengguyur tanpa henti. Jalanan licin dan penuh genangan. Sepeda tua itu beberapa kali hampir tergelincir. Arga tidak lagi mengayuh. Ia mendorong sepeda sambil menjaga agar wanita itu tidak jatuh. Nafasnya tersengal. Kakinya gemetar namun ia tetap berjalan. Sebentar lagi sampai bu, katanya meski wanita itu belum sadar. Ketika akhirnya tiba di dusun Wonosari, beberapa warga menoleh heran. Jarang sekali mereka melihat Arka pulang membawa orang asing dalam keadaan seperti itu. Namun, Arka tidak berhenti untuk menjelaskan. Ia mendorong sepeda sampai ke depan rumah kecilnya. Ibu, panggil Arka dengan suara panik. Bu Lastri yang sedang duduk lemah di ruang depan langsung terkejut. Ya Allah, siapa itu nak? Gak tahu bu, tadi pingsan di jalan. Dengan susah payah, Arka membaringkan wanita itu di atas kasur sederhana miliknya. Bu Lastri segera mengambil handuk kecil. Arka menyalakan lampu dapur lalu membuat teh hangat. Ia juga mengambil kain kering untuk mengganti jaket basah yang menutupi tubuh wanita itu. Hujan masih turun deras di luar. Angin membuat dinding kayu rumah berderit pelan. Malam turun lebih cepat, membawa dingin yang terasa menggigit.
Arka duduk di samping kasur. Sesekali ia memeriksa nafas wanita itu. Matanya terlihat lelah, tetapi ia tidak mau tidur. Bu Lasri memandang anaknya dengan mata lembut. Kamu sendiri basah semua, nak. Nanti saja, Bu. Ibu ini harus sadar dulu. Beberapa saat kemudian, wanita itu mulai bergerak pelan. Kelopak matanya terbuka. Ia menatap atap rumah kayu dengan wajah bingung. Saya di mana? Arka langsung tersenyum lega. Ibu tenang saja. Ibu tadi pingsan di jalan, sekarang sudah aman. Wanita itu menoleh perlahan. Ia menatap Arka cukup lama. Kamu yang menolong saya. Iya, Bu, kebetulan saya lewat. Bu Lasri datang membawa teh hangat. Silahkan, diminum dulu, Bu, biar badannya hangat. Wanita itu menerima gelas dengan tangan gemetar. Terima kasih. Arka hanya tersenyum kecil. Baginya, menolong orang bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Tak lama kemudian, suara dering ponsel terdengar dari tas wanita itu. Arka mengambil tas yang tadi basah terkena hujan. Ia membersihkannya sebentar lalu membuka bagian luar tas untuk mengambil ponsel. Matanya berhenti pada nama yang muncul di layar. Safira, anak. Tubuh Arka mendadak kaku. Nama itu seperti menarik kembali luka yang baru terjadi pagi tadi. Ia menatap layar ponsel beberapa detik. Dadanya terasa berat. Wanita itu menoleh lemah. Itu anak saya. Arka menelan nafas. Ia menyerahkan ponsel itu perlahan. Begitu panggilan diangkat, suara panik langsung terdengar dari seberang. Mama di mana? Mama kenapa belum pulang? Wanita itu menjawab dengan suara pelan. Mama nggak apa-apa. Mama tadi pingsan di jalan, nak. Ada pemuda baik yang menolong Mama. Sekarang Mama di mana? Wanita itu menoleh kepada Arka. Arka menyebutkan alamat rumah dengan suara pelan. Setelah itu, sambungan telepon terputus. Ruangan menjadi hening. Arka duduk diam di dekat pintu. Ia mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Wanita yang baru saja ia tolong kemungkinan besar adalah ibu dari dokter yang tadi pagi menghinanya di depan banyak orang. Di luar hujan masih turun, namun tidak lama kemudian suara mesin mobil terdengar memasuki gang sempit dusun Wanasari. Lampu mobil menyapu halaman rumah kecil Arka. Malam itu belum selesai. Justru bagian paling menyakitkan baru akan dimulai. Rumah kecil yang membuat Safira tertunduk. Dari suara mesin mobil terdengar semakin dekat memasuki gang sempit dusun Wanasari. Lampu mobil menyapu jalan becek yang masih basah oleh hujan. Beberapa warga membuka pintu rumah mereka. Tidak setiap malam mobil mahal masuk ke gang kecil itu. Apalagi saat hujan turun tanpa henti. Arka berdiri di depan pintu rumahnya. Bajunya masih lembab, rambutnya basah, tangannya menggenggam ujung pintu kayu yang sudah mulai rapuh. Mobil hitam mengkilap itu berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka cepat, seorang wanita muda turun dengan wajah panik. Jas dokter putih masih melekat di tubuhnya. Ujung jas itu basah terkena hujan. Arka langsung mengenalinya. Dokter Safira Maheswari. Langkah Safira berhenti ketika melihat Arka berdiri di depan rumah kecil itu. Wajahnya berubah kaku, matanya melebar, seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Safira tidak pernah membayangkan bahwa rumah kayu sederhana di hadapannya adalah tempat tinggal pemuda yang tadi pagi ia hina di klinik Saruni Medika. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyelamatkan ibunya adalah penjual susu yang ia usir di depan banyak orang. Arka ikut terdiam. Dadanya terasa berat, tetapi ia tetap menunduk sopan. Mama, ucap Safira akhirnya. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Bu Helena sedang duduk di atas kasur sederhana dengan selimut tipis di bahunya. Wajahnya masih pucat tetapi matanya tampak lebih tenang. Safira langsung memeluk erat ibunya. Mama gak apa-apa. Mama kenapa bisa pingsan? Aku cari Mama dari tadi.
Bu Helena mengusap punggung putrinya dengan lembut. Mama sudah aman, nak. Safira menarik nafas gemetar. Wajahnya benar-benar panik. Perempuan yang biasanya terlihat dingin dan penuh wibawa itu malam ini tampak rapuh seperti anak kecil yang takut kehilangan orang paling berharga dalam hidupnya. Ibu Helena menoleh ke arah Arka yang berdiri di dekat pintu. Kalau pemuda ini tidak menolong Mama, mungkin keadaan Mama sudah berbeda. Kalimat itu membuat Safira perlahan menoleh. Tatapannya bertemu dengan Arka. Namun kali ini, tatapan itu tidak lagi tajam. Tidak lagi merendahkan. Ada rasa terkejut, malu, dan bingung yang bercampur di wajahnya. Bu Helena melanjutkan dengan suara pelan. Dia menemukan Mama pingsan di pinggir jalan saat hujan deras. Banyak orang lewat tapi tidak ada yang berhenti. Dia yang membawa Mama ke rumah ini. Dia juga yang merawat Mama sampai sadar. Safira tidak menjawab. Matanya mulai bergerak melihat sekeliling rumah. Dinding rumah itu terbuat dari kayu tua. Beberapa bagian terlihat lapuk. Atapnya bocor di satu duduk. Ditampung dengan ember kecil, lantai semuanya kasar. Kursi kayu di ruang itu tampak sudah lama digunakan. Di dapur kecil, kompor tua masih menyala pelan. Rumah itu jauh dari segala hal yang biasa Safira lihat setiap hari. Tidak ada marmer, tidak ada sofa mahal, tidak ada pendingin ruangan, tidak ada lampu mewah. Namun di rumah kecil itulah ibunya diselamatkan. Bukan di gedung besar, bukan oleh orang kaya, bukan oleh orang yang selalu berpakaian rapi. Ibunya diselamatkan oleh pemuda miskin yang beberapa jam sebelumnya ia hina dengan kata-kata yang paling menyakitkan. Ucapan Safira sendiri kembali terdengar di kepalanya. Kalau mereka melihat orang seperti kamu masuk, klinik ini bisa kelihatan kumuh. Kalimat itu kini terasa seperti tamparan keras untuk dirinya sendiri. Manusia kadang butuh dipukul kenyataan dulu baru paham. Sebuah sistem belajar yang cukup memalukan. Bu Lesti keluar dari dapur membawa teh hangat. Tubuhnya sendiri tampak lemah, tetapi ia tetap tersenyum ramah kepada Safira. Diminum dulu nak, biar agak tenang. Safira menerima gelas itu perlahan. Terima kasih tante. Suaranya lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat malu menerima kebaikan dari orang yang sama sekali tidak ia hormati sebelumnya. Arka lalu mengambil satu botol susu dari kotak kayunya. Ia menuangkannya ke panci kecil dan menghangatkannya di atas kompor. Bu Helena sebaiknya minum susu hangat. Badannya masih lemah. Bu Helena tersenyum. Kamu baik sekali, nak. Arka hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sudah sadar. Safira memperhatikan setiap gerakan Arka. Tangannya kasar. Kukunya tidak sepenuhnya bersih karena bekerja sejak pagi. Pakaiannya basah dan lusuh. Namun tidak ada satupun gerakan Arka yang menunjukkan kebencian. Ia tidak menyindir Safira. Ia tidak menatap Safira dengan dendam. Ia tidak berkata, sekarang kamu tahu rasanya. Padahal kalau mau ia punya alasan penuh untuk melakukannya. Safira menggenggam gelas teh di tangannya, dadanya terasa sesak. Ia ingin bicara, ia ingin meminta maaf namun kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya. Aneh sekali, pagi tadi ia begitu mudah menghina orang. Malam ini, untuk mengucapkan maaf saja, ia seperti kehilangan suara. Arka menyerahkan susu hangat kepada Bu Helena. Pelan-pelan saja, Bu. Bu Helena menerima gelas itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, nak. Safira menatap ibunya lalu ia menatap Arka, bibirnya bergerak pelan. Arka menoleh. Iya, Dok. Safira menunduk, matanya mulai basah. Ia mencoba menarik nafas tetapi dadanya terasa penuh. Kalimat itu kembali terhenti. Ruangan kecil itu menjadi hening. Hanya suara hujan yang jatuh di atap rumah. Sesekali, tetes air dari atap bocor jatuh ke ember kecil di sudut ruangan. Bu Helena memandang putrinya dengan lembut. Ia tahu, Safira sedang bertarung dengan kesombongannya sendiri. Pertarungan yang sering kali lebih sulit
daripada menghadapi siapapun. Arka tidak memaksa, ia hanya berdiri tenang di dekat kompor. Wajahnya tetap sopan seolah tidak ada luka yang perlu dibalas. Safira akhirnya menunduk lebih dalam. Terima kasih sudah menolong mama saya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Arka mengangguk kecil. Sama-sama dokter, saya cuma kebetulan lewat. Safira mengangkat wajahnya. Air matanya tertahan di ujung mata. Tidak semua orang akan berhenti saat melihat orang lain jatuh di jalan. Arka tersenyum tipis. Mungkin mereka takut hujan, dok. Safira terdiam mendengar jawaban itu. Arka masih saja mencari alasan baik untuk orang-orang yang tidak peduli. Bahkan kepada orang asing pun ia tidak mudah menyalahkan. Bu Lastri duduk pelan di kursi dekat ranjang. Ia memandang Safira dengan tatapan keibuan. Nah, kadang orang yang kelihatannya biasa saja justru sedang menyimpan hati yang kuat. Safira menatap Bu Lastri. Kalimat itu membuat dadanya semakin sakit. Ia melihat Ibu Arka, wanita itu lemah, sakit-sakitan dan hidup dalam rumah sederhana. Namun dari wanita itulah Arka belajar menjadi manusia yang tidak membalas hinaan dengan kebencian. Safira baru sadar pendidikan tinggi tidak otomatis membuat seseorang menjadi mulia. Gelar bisa digantung di dinding, namun hati harus dibentuk setiap hari. Malam semakin larut, hujan mulai melemah, tetapi suasana di rumah kecil itu masih terasa berat. Pak Darmin, sapaan klinik, satpam klinik yang ikut mengantar Safira, berdiri canggung di luar pintu. Ia melihat Arka dan langsung menunduk malu. Mas Arka, ucapnya pelan, saya juga minta maaf soal tadi pagi. Arka menoleh dan tersenyum. Tidak apa-apa, Pak, Bapak cuma menjalankan tugas. Pak Darmin semakin tidak enak hati. Safira mendengar semua itu. Rasa bersalahnya bertambah dalam. Arka bahkan tidak menyalahkan orang yang mengusirnya. Bu Helena memegang tangan Safira. Nah, Mama hidup malam ini karena orang yang kamu pandang rendah. Safira menutup matanya sebentar. Kalimat itu masuk terlalu dalam. Tidak keras, tetapi menghancurkan pertahanan hatinya. Ia ingin menangis, namun ia menahannya. Mungkin karena malu, mungkin karena untuk pertama kalinya ia melihat dirinya sendiri dengan sangat jelas. Perempuan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak sebaik yang ia kira. Beberapa saat kemudian, Bu Helena meminta pulang karena kondisinya sudah membaik. Arka membantu membawakan tasnya sampai ke mobil. Safira berjalan di belakang, masih diam dengan wajah tertunduk. Di depan mobil, Bu Helena memegang tangan Arka. Terima kasih, Nak. Ibu tidak akan lupa kebaikanmu. Arka mengangguk sopan. Semoga ibu cepat sehat. Safira berdiri di samping ibunya. Ia menatap Arka lalu menunduk kecil. Terima kasih. Arka hanya tersenyum. Hati-hati di jalan, dokter. Mobil itu perlahan meninggalkan gang sempit dusun Wanasari. Lampunya menjauh di antara sisa hujan dan jalan becek. Arka berdiri di depan rumah sampai mobil itu hilang dari pandangan. Setelah itu, ia masuk dan melihat Bu Lastri sedang memandangnya dengan mata lembut. Kamu baik sekali, Nak. Arka duduk pelan di dekat ibunya. Arka cuma melakukan yang ibu ajarkan. Bu Lastri tersenyum. Ia mengusap kepala anaknya dengan tangan lemah. Sementara itu, di dalam mobil, Safira duduk diam di samping Bu Helena. Tangannya menggenggam erat ujung jas putihnya. Matanya menatap keluar jendela melihat rumah-rumah kecil yang perlahan tertinggal. Untuk pertama kalinya, jas putih yang ia banggakan terasa berat. Malam itu, Safira pulang dengan ibunya yang selamat. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tertinggal di rumah kecil Arka. Kesombongannya. Pagi datang bersama udara dingin sisa hujan. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela besar ruang tamu. Rumah Bu Helena. Di luar, halaman rumah masih basah. Daun-daun Kamboja meneteskan sisa air hujan semalam. Dokter Safira duduk diam di sofa panjang. Sejak pulang dari rumah Arka, ia belum benar-benar bisa tidur.
Wajah pemuda itu terus muncul di pikirannya, bukan karena pakaiannya yang lusuh, bukan karena sepeda tuanya, tetapi karena caranya tetap tersenyum setelah diperlakukan dengan buruk. Bu Helena keluar dari kamar dengan langkah pelan. Tubuhnya masih lemah, tetapi wajahnya tampak lebih segar. Di tangannya ada segelas susu hangat yang semalam diberikan Arka. "Kamu belum tidur?" tanya Bu Helena lembut. Safira menunduk. "Tidak bisa, Ma." Bu Helena duduk di samping putrinya. Ia memandangi wajah Safira yang tampak letih. "Kamu masih memikirkan pemuda itu?" Safira mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku malu, Ma." Bu Helena tidak langsung menjawab. Ia hanya menunggu. Kadang manusia baru jujur setelah dibiarkan diam cukup lama. Agak terlambat, tapi setidaknya sistemnya bekerja. Safira menarik nafas berat. "Kemarin pagi aku menghina dia di depan pasien. Aku bilang klinik bisa kehilangan kumuh karena dia masuk. Lalu malamnya dia justru menyelamatkan Mama." Suara Safira mulai bergetar. Dia bisa saja membiarkan Mama di jalan. Dia bisa saja pura-pura tidak melihat seperti orang lain. Tapi dia berhenti. Dia membawa Mama ke rumahnya. Dia merawat Mama, padahal hidupnya sendiri susah. Bu Helena menggenggam tangan Safira. "Itulah sebabnya kamu harus belajar melihat manusia dari hatinya, bukan dari pakaiannya." Safira menunduk semakin dalam, air matanya jatuh satu persatu. "Aku dokter, Ma. Setiap hari aku bilang ingin menolong orang, tapi kemarin aku malah menyakiti orang yang hanya ingin bekerja." Bu Helena mengusap punggung tangan putrinya. "Kalau kamu benar-benar menyesal, jangan berhenti di rasa bersalah. Perbaiki." Kalimat itu membuat Safira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membela diri. Ia tidak ingin mencari alasan. Ia hanya ingin memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Pagi itu, Safira kembali ke klinik Seruni Medica. Mobilnya berhenti di halaman klinik yang masih basah. Para pegawai menyapanya seperti biasa, tetapi mereka segera merasa ada sesuatu yang berbeda. Safira tidak berjalan dengan kepala tegak seperti biasanya. Langkahnya lebih pelan, wajahnya tidak sedingin hari-hari sebelumnya. Di ruang kerjanya, Safira duduk cukup lama tanpa membuka berkas pasien. Ia memandangi jas putih yang tergantung di kursi. Dulu, jas itu membuatnya merasa tinggi. Kini, jas itu justru mengingatkannya pada tanggung jawab yang sering ia lupakan. Seorang perawat bernama Nia masuk membawa map pemeriksaan. "Dokter, pasien ruang dan 2 sudah menunggu." Safira mengangguk. "Terima kasih, Nia." Nia tampak terkejut. Biasanya Safira hanya memberi perintah singkat tanpa menatap wajah pegawainya. Saat Nia hendak keluar, Safira memanggilnya. "Nia?" "Iya, Dok." Safira menatapnya dengan wajah serius. "Kemarin, saat saya mengusir penjual susu itu, bagaimana menurut kalian?" Nia langsung gugup, tangannya meremas map. "Maaf dokter, saya tidak berani bicara. Saya minta kamu jujur." Nia menelan nafas. "Banyak yang kasihan dokter. Dia terlihat tidak mengganggu. Dia cuma menawarkan dagangan." Safira memejamkan mata sesaat. Jawaban itu seperti memperjelas luka yang ia buat sendiri. "Terima kasih sudah jujur." Nia mengangguk pelan, lalu keluar. Di ruangan itu Safira merasa semakin kecil. Ia baru sadar bahwa yang ia rusak bukan hanya perasaan Arka. Ia juga merusak suasana klinik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siapapun. Menjelang siang, Safira berdiri di depan kaca besar klinik. Dari kejauhan ia melihat Arka mengayuh sepeda tuanya di pinggir jalan flamboyan. Pemuda itu tetap membawa kotak susu di belakang. Pakaiannya sederhana seperti biasa, namun kali ini Safira melihatnya berbeda. Arka tidak terlihat rendah, ia terlihat kuat.
Safira segera keluar dari klinik. Beberapa pegawai dan pasien menoleh heran melihatnya berjalan cepat ke halaman depan. "Arka!" panggilnya. Arka menghentikan sepeda. Wajahnya tampak kaget. Ia sempat melihat ke arah pintu klinik, seperti takut kejadian kemarin terulang lagi. Iya dokter." Safira berjalan mendekat. Nafasnya terasa berat. Semua mata kini tertuju kepada mereka. Tempat itu sama, halaman itu sama, orang-orang yang menyaksikan pun sebagian besar masih sama. Safira berdiri di hadapan Arka, lalu perlahan ia menundukkan kepala. Saya minta maaf." Suasana langsung hening. Arka tampak panik. "Dok, jangan begitu." Safira tetap menunduk. "Saya harus mengatakannya di sini, karena di tempat ini juga saya mempermalukan kamu." Beberapa pasien saling memandang. Pegawai klinik terdiam. Pak Darmin, satpam yang kemarin mengusir Arka, berdiri kaku di dekat pintu. Safira mengangkat wajahnya, matanya basah. "Saya sudah menghina pekerjaan kamu. Saya merendahkan penampilan kamu. Saya membuat kamu malu di depan banyak orang." Arka menggenggam selang sepeda. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Safira melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya salah, sangat salah. Kamu datang untuk mencari rezeki halal. Saya justru memperlakukan kamu seolah kamu tidak pantas berada di tempat ini." Arka menunduk pelan. "Sudah dokter, sudah. Saya sudah tidak memikirkan itu. Justru itu yang membuat saya semakin malu," ucap Safira cepat. "Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu tetap menolong mama saya. Kamu bahkan merawatnya di rumahmu." Pak Darmin menunduk. Beberapa pasien mulai berkaca-kaca. Safira menarik nafas dalam. "Mulai hari ini, siapapun boleh masuk ke klinik ini selama datang dengan niat baik. Tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli bajunya mahal atau sederhana. Klinik ini tidak boleh menjadi tempat yang membuat orang merasa hina." Ucapan itu membuat halaman klinik semakin sunyi. Namun, kali ini sunyi itu tidak dingin. Sunyi itu terasa seperti ruang bagi sesuatu yang baru. Safira menoleh kepada Pak Darmin. "Pak Darmin, saya juga minta maaf karena membuat Bapak menjalankan perintah yang tidak pantas." Pak Darmin terlihat gugup. "Saya juga minta maaf Mas Arka." Arka tersenyum kecil. "Tidak apa-apa Pak, saya tahu Bapak cuma menjalankan tugas." Safira kembali menatap Arka. "Bolehkah saya membeli semua susu yang kamu bawa hari ini?" Arka tampak bingung. "Untuk apa dokter?" "Untuk pasien dan pegawai klinik. Saya ingin mereka mencicipi susu yang dulu saya tolak tanpa alasan." Arka ragu. Ia membuka kotak kayunya. Masih ada beberapa botol susu tersisa. "Kalau memang mau, saya jual seperti biasa." Safira mengangguk. "Tentu, kamu harus dibayar dengan layak." Ia membeli semua susu itu, lalu meminta Nia membagikannya kepada pasien yang menunggu. Beberapa pasien menerima dengan tersenyum. Ada yang memuji rasa susunya, ada yang bertanya kapan Arka lewat lagi. Arka berdiri di halaman klinik dengan wajah tidak percaya. Tempat yang kemarin membuatnya malu, hari itu menjadi tempat orang-orang menghargai pekerjaannya. Tidak lama kemudian, Bu Helena datang bersama sopirnya. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna coklat. Safira tampak belum tahu ibunya akan datang. Bu Helena berjalan perlahan mendekati Arka. "Nak Arka?" Arka menunduk dengan sopan. "Iya Bu." Bu Helena menyerahkan kotak itu kepadanya. "Ini sedikit bantuan untuk mengembangkan usaha susumu." Arka langsung menggeleng cepat. "Jangan Bu, saya menolong ibu bukan karena ingin dibayar." Bu Helena tersenyum haru. "Ibu tahu, justru karena itu ibu ingin membantu." Arka tetap ragu. "Saya takut tidak pantas menerimanya." Bu Helena menggenggam tangan Arka. "Kebaikanmu sudah menyelamatkan nyawa ibu. Bantuan ini bukan bayaran, ini doa dari seorang ibu agar hidupmu lebih ringan."
Mata Arka mulai berkaca-kaca. Ia teringat Bu Lasri di rumah. Ia teringat obat yang sering tidak mampu ia beli. Ia teringat sepeda tua yang hampir rusak setiap hari. Perlahan, ia menerima kotak itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus bilang apa." Bu Helena tersenyum. "Cukup terus jadi orang baik." Safira berdiri di samping ibunya. Ia melihat Arka menunduk dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa hormat yang tulus kepada seseorang yang dulu ia anggap rendah. Beberapa minggu setelah hari itu, hidup Arka mulai berubah pelan-pelan. Cerita tentang pemuda penjual susu yang menolong Bu Helena menyebar di kota Lembayung. Orang-orang mulai menunggunya lewat. Banyak yang membeli susu bukan karena kasihan, tetapi karena percaya kepada kebaikannya. Arka tetap bangun subuh, tetap mencuci botol kaca, tetap merawat Bu Lasri, namun kini ia tidak lagi pulang dengan kotak hampir penuh. Susunya selalu habis sebelum siang. Safira juga berubah. Ia tidak lagi membentak pegawai. Ia lebih sabar kepada pasien miskin. Ia mulai membuka jadwal pemeriksaan gratis setiap pekan untuk warga kurang mampu. Suatu sore, Safira melihat Arka dari balik jendela klinik. Pemuda itu sedang menyerahkan susu kepada seorang anak kecil. Wajahnya tersenyum sama seperti dulu. Tidak ada kesombongan meski hidupnya mulai membaik. Safira menunduk pelan. "Aku pernah salah menilai manusia sebaik itu," bisiknya. Di luar, Arka mengayuh sepedanya melewati halaman klinik. Kali ini tidak ada yang mengusirnya. Beberapa pegawai justru melambaikan tangan. Arka membalas dengan senyum malu. Hari itu, Safira sadar bahwa maaf tidak selalu menghapus luka, namun maaf yang sungguh-sungguh bisa menjadi awal untuk memperbaiki hidup. Dan Arka, dengan segala kesederhanaannya, telah membuat satu hati yang keras mulai belajar menjadi manusia. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Kota Lembayung perlahan berubah lebih hangat bagi Arka. Orang-orang yang dulu hanya memandangnya sekilas, kini mulai menyapanya lebih dulu. Sepeda tua Arka masih sama, rantainya masih sering berbunyi saat dikayuh. Namun, kotak susu di belakang sepedanya kini hampir selalu kosong sebelum siang tiba. Cerita tentang Arka menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang tahu bahwa pemuda sederhana itu pernah menolong Bu Helena saat hujan deras. Banyak juga yang tahu bahwa ia tidak pernah meminta imbalan sedikit pun. Namun bagi Arka, semua itu bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ia tetap bangun sebelum subuh, ia tetap mencuci botol kaca sendiri, ia tetap menyiapkan susu hangat untuk Bu Lasri sebelum berangkat kerja. Hidupnya memang mulai membaik, tetapi hatinya tidak berubah. Dengan bantuan Bu Helena dan hasil jualannya sendiri, Arka akhirnya membuka kios kecil di pinggir jalan flamboyan. Kios itu sederhana, dindingnya dari papan kayu, mejanya kecil, atapnya terbuat dari seng baru yang masih mengkilap saat terkena matahari. Di bagian depan kios tertulis nama sederhana, "Susu Hangat Arka." Hari pertama kios itu dibuka, Arka berdiri lama di depan papan nama. Matanya berkaca-kaca. Ia seperti tidak percaya bahwa hidupnya bisa sampai di titik ini. Bu Lasri duduk di kursi kecil di samping kios. Wajahnya masih pucat tetapi senyumnya terlihat sangat bahagia. "Ibu bangga sama kamu, Nak," ucapnya pelan. Arka menoleh dan tersenyum. "Ini semua karena doa ibu." Bu Lasri menggeleng lembut. "Karena kamu tidak membiarkan hatimu rusak meski sering disakiti." Kalimat itu membuat Arka terdiam. Ia menunduk sebentar. Entah kenapa ucapan ibunya selalu lebih tajam daripada pidato panjang manusia yang suka merasa penting. Sejak hari itu, kios Arka semakin ramai. Anak-anak sekolah datang membeli susu coklat, para pekerja mampir saat pulang, ibu-ibu membeli beberapa botol untuk keluarga mereka. Arka melayani semuanya dengan ramah. Ia tidak pernah membedakan pelanggan dari pakaian atau kendaraan yang mereka bawa. Baginya, siapapun yang datang harus diperlakukan dengan hormat. Sementara itu, Dokter Safira
juga benar-benar berubah. Klinik Seruni Medika tidak lagi terasa dingin seperti dulu. Ia membuat program pemeriksaan ringan untuk warga kurang mampu. Ia juga membeli susu dari kios Arka untuk diberikan kepada beberapa pasien anak dan lansia. Banyak pegawai klinik menyadari perubahan itu. Safira tidak lagi mudah membentak. Ia lebih sering mendengar sebelum menilai. Ia lebih banyak tersenyum kepada orang-orang yang dulu mungkin tidak ia perhatikan. Namun perubahan terbesar bukan terlihat dari wajahnya. Perubahan itu terlihat dari cara ia memperlakukan manusia. Suatu sore, langit kota Lembayung tampak cerah setelah beberapa hari hujan. Cahaya senja jatuh lembut di sepanjang jalan flamboyan. Kios susu hangat Arka terlihat ramai tetapi tidak sesak. Arka sedang menuangkan susu ke dalam gelas saat mobil putih berhenti di depan kios. Dokter Safira turun bersama Bu Helena. Beberapa pelanggan langsung menoleh. Safira berjalan mendekat dengan senyum tenang. Ramai sekali sekarang. Arka tersenyum kecil. Alhamdulillah dok, rezeki hari ini baik. Bu Helena langsung menghampiri Bu Lastri. Keduanya kini sudah akrab seperti keluarga. Mereka duduk bersama di kursi kecil dekat kios sambil berbincang pelan. Safira memandangi kios itu cukup lama. Tempatnya kecil namun suasananya hangat. Orang-orang tertawa pelan, anak-anak duduk sambil memegang gelas susu. Tidak ada kesan mewah di sana, tetapi ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Arka menyerahkan segelas susu hangat kepada Safira. Ini untuk dokter. Safira menerimanya sambil tersenyum. Sekarang saya bayar ya. Arka tertawa kecil. Kalau dokter tidak bayar, nanti usaha saya bisa bangkrut. Safira ikut tertawa. Untuk sesaat suasana terasa ringan. Luka masa lalu tidak hilang begitu saja, tetapi ia sudah tidak lagi menguasai mereka. Namun, ketenangan itu berubah ketika sebuah mobil hitam berhenti mendadak di pinggir jalan. Seorang pria berpakaian mahal turun sambil memandang gas Arka dengan wajah sinis. Namanya Raka Pradipta. Ia pengusaha muda yang dulu sering datang ke klinik Seruni Medika. Ia mengenal Safira sejak lama dan selalu merasa dirinya pantas dihormati. Raka menatap papan nama kios selalu tertawa kecil. Jadi ini tempat susu yang katanya terkenal itu. Beberapa pelanggan mulai diam. Raka melangkah mendekat, matanya menilai setiap sudut kios dengan pandangan merendahkan. Saya kira besar, ternyata cuma kios kecil begini. Arka tetap tenang. Yang penting halal, Pak. Raka menoleh ke arah Arka. Senyum sinisnya semakin jelas. Halal saja tidak cukup kalau tempatnya kelihatan murahan. Suasana mendadak hening. Beberapa pelanggan tampak tidak nyaman. Bu Lastri menatap anaknya dengan cemas. Arka hanya menarik nafas pelan. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Bedanya, sekarang ia tidak lagi merasa serendah dulu. Sebelum Arka menjawab, Safira melangkah maju. Jaga ucapanmu, Raka. Raka terkejut melihat Safira berdiri di samping Arka. Kamu membela dia seperti ini? Safira menatapnya tajam. Saya membela manusia yang kamu rendahkan. Raka terdiam. Safira melanjutkan dengan suara tegas. Dulu saya pernah berdiri di posisi kamu. Saya menghina Arka karena pakaiannya sederhana. Saya mempermalukan dia karena pekerjaannya tidak terlihat mewah. Safira menarik nafas, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, justru dia yang menyelamatkan ibu saya saat semua orang memilih pergi. Dia menolong tanpa bertanya siapa kami. Dia memberi tanpa menghitung balasan. Kios itu semakin sunyi. Tempat ini mungkin kecil, lanjut Safira, tapi hati pemiliknya jauh lebih besar daripada banyak orang yang merasa kaya. Raka kehilangan kata-kata. Wajahnya memerah, ia menatap orang-orang di sekelilingnya lalu pergi dengan malu. Arka menoleh kepada Safira. Dokter tidak perlu sampai begitu seharusnya. Safira tersenyum tipis. Dulu, kamu diam saat saya mempermalukanmu. Sekarang, biarkan saya berdiri saat orang lain mencoba melakukan hal yang sama.
Arka tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca tetapi ia mencoba tersenyum. Senja semakin turun, cahaya jingga memenuhi jalan. Orang-orang kembali berbicara pelan namun suasana di kios itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. Tiba-tiba Bu Lastri memegang dadanya. Nafasnya menjadi berat. Arka segera berlari menghampirinya. Ibu! Bu Lastri mencoba tersenyum tetapi wajahnya pucat. Apa-apa nak, ibu cuma sedikit lelah. Safira langsung memeriksa nadinya. Wajahnya berubah serius. Kita harus bawa ibu ke klinik sekarang juga. Arka panik. Bu Helena segera meminta sopir menyiapkan mobil. Dalam beberapa menit Bu Lastri dibawa ke klinik Seruni Medika. Tempat yang dulu mengusir Arka kini menerima ibunya dengan penuh hormat. Pegawai klinik bergerak cepat. Pak Darmin membantu membuka pintu. Nia menyiapkan ruang pemeriksaan. Arka berdiri di lorong klinik dengan tangan gemetar. Ia teringat hari pertama ia datang ke tempat itu, hari ketika ia dipermalukan, hari ketika ia merasa tidak pantas berdiri di sana. Namun malam itu tidak ada yang mengusirnya. Safira keluar dari ruang pemeriksaan beberapa saat kemudian. Wajahnya lelah tetapi tenang. Bu Lastri stabil, ia hanya terlalu lelah tapi harus dirawat beberapa hari. Arka menghela napas lega, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Terima kasih dok. Safira menatapnya lembut. Dulu kamu menyelamatkan ibu saya. Sekarang izinkan saya menjaga ibu kamu. Kalimat itu membuat Arka terdiam. Ia hanya mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian Bu Lastri mulai membaik. Ia duduk di kursi roda di halaman klinik Seruni Medika. Arka berdiri di sampingnya. Bu Helena dan Safira berdiri bersama para pegawai klinik. Di depan halaman, sebuah papan baru ditutup kain putih. Safira memegang tali kain itu lalu menoleh kepada Arka. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Ia menarik kain perlahan. Papan itu terbuka, tulisan di atasnya terlihat jelas. Ruang nutrisi Lastri untuk pasien anak, lansia, dan warga kurang mampu. Arka membeku, matanya menatap nama ibunya di papan itu. Safira berdiri di depannya. Dulu saya mengusirmu dari klinik ini. Sekarang saya ingin kebaikan keluargamu tinggal di sini. Arka menunduk tangannya menutup wajah. Ia menangis pelan, bukan karena sedih tetapi karena hidup kadang memberi keadilan dengan cara yang lambat dan menyakitkan. Bu Lastri juga menangis, ia memegang tangan Arka erat. Ibu tidak punya harta untuk kamu nak, tapi ibu bahagia sekali karena kamu tumbuh jadi orang baik. Arka berlutut di depan ibunya. Ibu sudah kasih semuanya buat Arka. Safira melihat mereka dengan mata basah. Bu Helena mengusap air matanya. Pak Darmin dan para pegawai klinik ikut terharu. Sejak hari itu, klinik Seruni Medika berubah menjadi tempat yang lebih ramah bagi siapapun. Tidak ada lagi tatapan rendah kepada orang miskin. Tidak ada lagi pintu yang tertutup hanya karena pakaian seorang yang lusuh. Kios susu hangat Arka tetap berdiri di jalan Flamboyan. Setiap pagi, susu dari kios itu dikirim ke ruang nutrisi Lastri. Arka tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap sederhana, ia tetap menunduk sopan saat disapa. Namun, kini orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai penjual susu miskin. Mereka melihatnya sebagai orang yang mengajarkan bahwa kebaikan bisa mengubah hidup seseorang. Bahkan, hati yang keras pun bisa luluh jika dipertemukan dengan ketulusan. Pada suatu sore Arka berdiri di depan kiosnya. Langit senja berwarna jingga, Bu Lastri duduk di sampingnya. Safira dan Bu Helena datang membawa beberapa anak pasien dari klinik untuk minum susu bersama. Arka memandang semua itu dengan senyum kecil. Dulu ia hanya ingin menjual susu agar ibunya bisa makan. Kini, susu hangat itu menjadi alasan banyak orang belajar kembali menjadi manusia. Dan di ujung senja kota Lembayung, Arka akhirnya memahami satu hal. Orang baik mungkin sering terluka, namun kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar kalah.
Kisah ini mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pakaian, pekerjaan, harta, atau kedudukannya. Arka terlihat sederhana, tetapi ia memiliki hati yang kuat dan tulus. Sebaliknya, Safira yang memiliki jabatan tinggi justru harus belajar tentang kemanusiaan dari orang yang pernah ia rendahkan. Kebaikan juga tidak selalu langsung dibalas saat itu juga. Kadang kebaikan berjalan pelan dan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Arka tidak menolong Bu Helena untuk mendapatkan imbalan, tetapi ketulusannya membuka jalan bagi perubahan hidupnya. Cerita ini juga menunjukkan bahwa penyesalan harus diikuti tindakan nyata. Safira tidak hanya meminta maaf, tetapi benar-benar berubah. Ia memperbaiki sikap, membantu Arka, dan menjadikan kliniknya tempat yang lebih manusiawi. Pada akhirnya, pesan utama kisah ini sederhana. Jangan merendahkan siapapun hanya karena tampilan luarnya. Bisa jadi orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki hati yang paling mulia.